Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Warni Simanjuntak, NPM 20050020. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian kontrak dagang. Pengertian kontrak dagang atau biasa disebut sebagai kontrak bisnis dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu. Pengertian hukum perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. B. Asas tujuan ruang lingkup hukum perdagangan. Asas-asas kontrak dagang adalah yang pertama, asas kebebasan kontrak, yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik dagangnya, yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur, dan yang terakhir, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar, yang mana tujuan asas-asas tersebut adalah untuk melindungi hak dan kewajiban penjual atau pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Siregar, Prodi Ekonomi, NPM 20050024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jual beli dagang dan atau perusahaan. Jual beli perusahaan suatu penjual beli sebagai perbuatan perusahaan. Perbuatan perdagangan atau perusahaan lainnya atau jabatan melakukan perjanjian jual beli. 2. Jadi jual beli perusahaan tersebut merupakan perjanjian beli yang sifatnya khusus. Sifat khusus jual beli perusahaan. Perbuatan perusahaan. Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan menurut pola perbuatan tersebut. Direncanakan terlebih dahulu tentang ruginya, tentang sesuatunya dicatat dalam pembukuan. Jadi, jual beli perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagai konsumen, tetapi kepentingan untuk perusahaan atau jabatan atau perusahaan. Para pihak, salah satu atau kedua para pihak atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang mungkin saja bertempat tinggal tidak dalam suatu negara. Terjadinya jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan terjadi pada saat kecepatan mengetik itu perusahaan yang mengenai dan akan akte meskipun perjanjian tersebut terjadi melalui telepon. Hubungan jual beli perusahaan dengan ekspor dan impor. Ekspor dan impor jual beli perusahaan adalah perkataan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Jadi, ekspor dan impor adalah perbuatan penyerahan penjualan ke pembeli. Ekspor dan impor dalam adanya pembayaran dengan devisa atau alat pembayaran luar negeri. Kedua, dalam jadi belum perusahaan, jual beli perusahaan. Sekian dan terima kasih hasil video saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahriani Siregar, NPM 20050017. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 4. Meningkatkan volume perdagangan
dunia. 5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. 6. Meningkatkan standar hidup manusia. 7. Memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. 8. Mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. 9. Meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit, tidak tumpang tindih bidang-bidang lainnya, misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Masalahnya adalah di mana letak atau garis batas di antara hukum perdagangan dengan bidang-bidang hukum lain, khususnya hukum ekonomi internasional. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang. 2. Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. 4. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Teori-teori hukum perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor merupakan contoh perdagangan internasional. Dalam perkembangannya, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional, mulai dari pengertian hingga teorinya. Pengertian perdagangan internasional menurut para ahli, yaitu definisi perdagangan internasional menurut Muhammad Rafiqul Islam, mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. 2. Definisi perdagangan internasional menurut Lestari dan Setiawan. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan negara lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. 3. Definisi perdagangan menurut Basri dan Munandar. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Teori perdagangan internasional menurut para ahli. 1. Teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. 2. Teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara makin bertambah seiring adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi kerja di bidang produksi. 3. Teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.